Aku tuh nggak pernah kepikiran bakal punya salon kecantikan dengan modal awal yang hanya 3 juta aja. Di video kali ini aku bakalan cerita perjalanan usahaku yang penuh jatuh bangun. Simak videonya sampai habis ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Tika. I'm a nurse di Rumah Sakit Umum Daerah Kota and I'm an entrepreneur dan owner Gria Cantik Jelita. Di video kali ini aku mau cerita tentang perjalanan usahaku dari hal kecil yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata itu menjadi jalan hidupku sampai sekarang. Disclaimer, cerita ini bukan buat pamer ya, aku juga bukan seorang motivator. Tapi semoga cerita ini bisa dijadikan sebuah penyemangat dan pelajaran buat yang lagi mulai dan yang lagi capek di tengah jalan. Please jangan berhenti. Oke, happy watching, jangan skip ya, tonton videonya sampai akhir. Sebenarnya ketertarikanku sama skincare itu sudah mulai dari kecil. Waktu anak-anak aku tuh suka banget eksplorasi, suka baca buku, baca majalah, koran, apalagi tentang halaman yang skincare itu aku seneng banget. Apalagi kalau ada artis yang review tentang perawatan kulit, aku langsung baca sampai habis. Dan aku tuh pernah minta sama ibuku untuk dibeliin alpukat buat bikin face mask. Beneran alpukat tuh yang aku hancurkan gitu, terus aku oles di wajah dan rasanya tuh halus, lembut beneran. Jadi aku tuh kayak membaca buku, terus aku pengen membuktikan emang beneran ya alpukat tuh bisa untuk wajah kayak gitu. Jadi rasa penasaranku tuh harus dijawab dengan praktek yang sesungguhnya. Terus aku pernah minta bengkoang juga, tapi kata ibuku kalau bengkoang itu sulit dicari. Terus kalau alpukat itu katanya harganya mahal. Akhirnya ya udah sih aku cuma minta sekali 2 kali aja. Habis itu aku udah nggak berani minta lagi. Kemudian aku juga pernah bikin hair mask dari santan kelapa. Jadi yang kelapa diparut, kemudian diperas dan diambil bagian yang kental itu untuk maskeran rambut. Dan beneran aku praktekin di rambutku sendiri dan hasilnya halus banget. Walaupun dulu itu belum ngerti banget tentang perskincarean, tapi namanya penasaran ya, dan rasa penasaranku tuh ternyata berlanjut sampai kuliah. Pas kuliah, aku mulai jadi reseller skincare. Jadi aku jualin punya temenku, nol modalnya 0 rupiah. Modalnya cuma kuota aja. Waktu itu kan masih rame-ramenya ya, pakai BBM, BlackBerry Messenger ya. Apa sih? Aku bikin grup BBM, terus pasarkanlah di situ. Alhamdulillah tuh lancar aja gitu loh. Sampai aku jadi reseller yang dari Jakarta, dari Bandung, dari luar kota deh pokoknya. Waktu itu kan masih gencar-gencarnya sistem dropship ya. Reseller, dropshipper dan sebagainya. Sampai ketika aku tahu kalau dropship itu ternyata nggak halal ya, karena kita kan nggak tahu barangnya langsung. Dan aku dari situ tuh beneran belajar caranya jualan, caranya promosi, cara handle komplain. Jangan waktu itu aku bukan cuma nyoba skincare aja. Aku selain jualan skincare itu juga jualan baju, jualan tas, jualan jam tangan, sandal, sepatu, banyak deh pokoknya semuanya aku cobain. Karena aku kan penasaran ya dan ingin testing gitu kira-kira passionku tuh di bidang apa. Dan ternyata aku udah nemu jawabannya, passionku tetap di skincare. Karena aku banyak kenalan, banyak temen, sampai aku ketemu sama temen yang dia punya usaha salon kecantikan. Aku jadi penasaran kan sebenarnya kalau pengen buka usaha salon kecantikan tuh apa sih yang disiapin. Aku juga sempet loh wawancara ke temennya ibuku yang punya salon. Aku tanya bahan-bahan dan alat yang disiapkan tuh kira-kira apa aja, terus modalnya, perputaran uangnya gimana. Alhamdulillah tuh kok beliau welcome banget gitu loh, kasih informasi ke aku. Terus temenku yang lain juga aku tanya, kira-kira modalnya berapa sih untuk buka salon kayak gini mbak? Beliau jawab katanya sekitar 13 juta dan itu di tahun 2012. Secara aku kan mahasiswa yang masih mengandalkan pemasukan dari orang tua juga kan, dari mana gitu modal sebanyak itu kan. Aku jadi mikir, terus ya udahlah daripada dipikirin ya kan, lulus kuliah aku mau langsung nikah aja. Beneran guys, aku beneran nikah setelah lulus kuliah. Waktu itu aku kerja sekitar 2-3 bulan terus langsung ketemu jodohnya dan cus nikah aja. Alhamdulillah aku nikah dengan orang yang tepat. Suamiku tuh mendukung aku banget untuk melanjutkan usaha skincareku yang sebelumnya sempat terhenti. Jadi waktu itu aku mulai lagi dari reseller skincare. Skincare yang hits pada waktu itu sih pokoknya aku jualin semuanya. Alhamdulillah berjalan lancar. Terus uangnya aku tabung dan di tahun
2015-2016 ya kalau nggak salah, itu lagi hits banget masker kefir. Kalau kalian yang tahu pada waktu itu, artis-artis tuh malah banyak banget yang ikut jualan. Dan walaupun aku tergolong pemula, alhamdulillah tuh jualanku meledak. Karena waktu itu masih jarang banget yang jualan masker kefir. Untuk pembuatan masker kefir ini, aku bikin sendiri ya, aku fermentasi sendiri, dan aku nggak asal bikin. Aku tuh ikut pelatihan sampai keluar kota, pelatihan online, dan sebagainya, semua aku ikutin demi menjaga keamanan produk yang aku jual. Dan di saat itu aku tuh sampai punya grup reseller, marketer masker kefirku loh guys. Jadi beneran yang booming banget waktu itu, bisnis kefir itu gurih banget. Dan aku juga ikut pelatihan bikin sabun kefir, terus sabun cair juga ada, toner kefir, day cream, night cream kefir, pokoknya semua tuh aku ikutin dan aku bikin sendiri dan aku jualin dan aku pakai juga sendiri di wajahku karena aku harus tes kan, kira-kira kalau produk seperti ini di wajahku tuh aman apa enggak. Kalian pasti nggak percaya kan aku bisa bikin sabun. Terus waktu itu aku juga ikut pameran, gabung sama kelompok-kelompok produsen dari olahan susu. Teman-temanku tuh banyak yang jual kayak minuman dan sebagainya, jadi aku diajak untuk ngisi bazar gitu kan di suatu acara pemerintahan dan aku ikut gabung di situ. Alhamdulillah sih responnya bagus. Terus aku juga endorse selebgram lokal waktu itu dan wow, hasilnya amazing banget. Karena waktu itu kan belum ada kurir pesan antar seperti sekarang ini kan. Jadi waktu itu kurirnya adalah suamiku sendiri. Waktu itu suamiku tuh nganter dalam sehari tuh bisa bawa 8 box masker kefir. Jadi waktu itu satu boxnya itu isinya ada 10 pieces plus ada tambahan 1 pieces kalau beli di aku 10 pieces itu. Dan 1 piecesnya tuh harganya 8.000. Jadi kalau satu box harganya adalah 80.000. Jadi bayangin aja pada waktu itu tuh aku seneng banget bisa dapetin duit sehari rata-rata 300.000 di tahun 2015-2016, dimana gajiku sendiri belum genep 1 juta dalam sebulan guys. Bayangin, aku seneng banget. Orderan rame, capek sih, tapi seneng banget, alhamdulillah. Karena kita kan berprinsip ya, kalau dapat uang banyak itu jangan dihabisin semuanya. Jadi ada sebagian yang ditabung. Namanya usaha ya, nggak selamanya di atas. Waktu itu BPOM lagi gencar-gencarnya untuk menswiping produk yang nggak terdaftar BPOM. Nah waktu itu resellerku kan nanya nih, Mbak ini produknya udah BPOM apa belum? Kayak gitu. Soalnya pelanggan dia tuh nanyain, ini produknya udah BPOM apa belum? Soalnya kalau nggak BPOM kan ya nggak layak juga dijual dalam pasar yang lebih luas lagi. Dan akhirnya satu persatu resellerku mengundurkan diri. Dan aku sendiri pun juga bergelut dengan hati nurani ya, karena skincare kefir itu belum BPOM. Jadi aku ya udahlah mundur teratur. Lagian ngurus BPOM waktu itu tuh sulit banget. Jadi kita harus punya pabrik, harus punya standar ISO, GMO, macam-macam lah pokoknya. Duit banyak lah, duit gede. Sedangkan aku tabungan masih seiprit, gak mungkin kan aku bikin pabrik yang bener aja gitu. Di titik itu aku harus ambil keputusan yang besar. Kalaupun aku mundur, yang jelas kan aku gak punya pemasukan lain. Jadi aku harus memutar otak gimana tetap dapat pemasukan. Akhirnya tabungan dari hasil jualan kefir aku buat pakai modal usaha skincare, salon kecantikan yang udah aku dambakan dari dulu. Aku tuh dibikinkan sama ibuku bangunan kecil, kurang lebih ukurannya 3x4 meter di sebelah rumah. Jadi dia tuh gandeng sama rumah orang tuaku gitu. Rencananya itu mau dibikinkan untuk praktek pijat bayi. Ya alhamdulillah sih jalan pijat bayinya ya. Setiap hari ada aja yang mau pijat. Cuma namanya passion kan ya, nggak bisa dipaksa. Aku tuh merasa pijat bayi itu bukan passionku. Ya bener sih pasiennya banyak dan rame, cuman aku tuh merasa aku tuh kayak harusnya nggak di sini gitu loh. Jadi ketika ada pasien bayi yang datang tuh tanganku malah kayak gemeteran, nggak luwes. Terus ketika bayinya aku handle tuh malah nangis, rewel, orang tuanya ngeliatin aku kan jadi nggak enak gitu loh ya. Walaupun banyak langgananku sebenarnya waktu itu yang
datang kembali gitu. Cuman ya udahlah, akhirnya aku lepas itu palang pijat bayinya, terus aku ganti sama Gria Cantik Jelita. Waktu itu aku kasih nama Gria Cantik Jelita tuh kayak apa ya? Ya udah mengalir aja gitu loh. Namanya salon kecantikan kan biasanya dia apa itu rumah cantik atau Gria Cantik atau Gria apa gitu kan. Ya udah aku kasih aja Gria Cantik Jelita lah, udah kayak mengalir gitu aja. Dan ternyata alhamdulillah responnya luar biasa. Pelanggan pertamaku adalah pelanggan dari masker kefir itu sendiri. Jadi mereka tuh tahu gitu, karena pelangganku kan udah banyak ya dari masker kefir ya. Jadi dia tahu dari status WA aku, oh sekarang mbaknya buka treatment kecantikan di rumah. Terus aku juga buka menu facial kefir, spa kefir kayak gitu. Terus aku juga ambil course di bidang kecantikan kulit juga sih waktu itu. Jadi modal awal bikin salon kecantikan Gria Cantik Jelita itu, percaya atau tidak, cuman 3 juta aja. Jadi karena waktu itu ya memang punya duitnya segitu. Aku inget banget pindah haluan dari masker kefir ke Gria Cantik Jelita ini di bulan Maret tahun 2017. Aku beli alat Vapozone, kemudian bed, terus aku beli alat facial detox dan bahan-bahan yang lainnya. Dah nanti tiap kali ada uang masuk, aku tabung lagi untuk modal pelatihan yang lebih ekspor gitu ya istilahnya. Jadi waktu itu aku ambil course sampai Surabaya, sampai Solo, Purbalingga, ada juga yang Zoom class, pokoknya semuanya aku ikutin dah. Jadi bukannya koleksi sertifikat, tapi aku pengen dapet ilmu yang benar-benar bisa digunakan tuh jangka panjang. Karena aku pengennya tuh usaha ini tuh umurnya nggak cuma setahun 2 tahun aja, tapi yang bisa untuk jangka panjang, bisa meningkatkan bonding ke customer supaya customer tuh balik dan balik lagi ke sini gitu loh. Walaupun interiornya nggak mewah ya, tapi karena pelanggan merasa puas sama pelayanannya alhamdulillah, dan mereka merasa cocok, akhirnya semakin lama semakin banyak pelanggan. Dan alhamdulillah aku sampai hire karyawan yang awalnya 1 jadi 2. Itu tahun 2017, belum banyak ya usaha salon kecantikan serupa yang membuka perawatan di tata kulit. Tuh, udah ambil posisi duluan dari yang lainnya. Jadi alhamdulillah bisa dapet pangsa pasarnya lebih gede. Nah itu tadi, yang penting ketika kita dapat cuan yang banyak, jangan dihabiskan semuanya. Tabung, kalau bisa nabungnya itu lebih gede dari jumlah uang yang kita pakai untuk pengeluaran harian. Kemudian di tahun 2021 aku beli rumah, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, untuk membuka cabang yang kedua, Gria Cantik Jelita yang kedua, yang letaknya kurang lebih 25 menit dari cabang yang pertama. Karena waktu itu pelangganku tuh banyak yang dari daerah barat, makanya aku beli rumah yang daerah sana gitu loh, biar tengah-tengah. Jadi nanti pelangganku yang dari barat gak kejauhan, pelangganku yang dari timur juga gak kejauhan juga. Nah, percayalah, setiap proses itu adalah indah. Nikmati prosesnya. Jangan lihat ke samping, jangan lihat ke belakang, dan jangan juga terlalu melihat ke atas. Tapi lihatlah lurus ke depan. Tapi namanya usaha ya, kadang naik, kadang turun, kadang pasang, kadang surut, kadang senang, kadang juga sedih. Terus banyak lagi lika-liku perjalanan di usahaku yang nanti bakal aku ceritain di video-video selanjutnya ya. Kalau diceritain di sini semuanya nanti terlalu panjang, kalian malah ngantuk. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, Gria Cantik Jelita tahun ini memasuki tahun yang ke-9. Kami akan terus berbenah dan supaya bisa lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada customer, bisa menjadikan tempat treatment pilihan utama bagi pelanggan. Jadi kalau kamu lagi di fase
baru mulai, ragu, atau lagi jatuh, percayalah setiap proses itu adalah indah. Kedepannya di channel ini aku bakal sering update tentang edukasi skincare, perjalanan usahaku, dan tentang pengalaman jujur dari sudut pandang perawat. Terima kasih ya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya aku lebih semangat untuk bikin video selanjutnya. Jangan lupa tulis komentar kira-kira topik apa yang pingin aku bahas selanjutnya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.